Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Kali ini saya ingin mengulas sedikit terkait dengan makna bahagia. Semua orang hidup pasti yang dicari adalah sebuah kebahagiaan, bukan penderitaan. Lalu bagaimana bahagia itu bisa tercipta? Siapa pencipta kebahagiaan itu? Apakah bahagia itu ditentukan oleh orang lain, oleh situasi lain, oleh benda, oleh tempat? Siapa yang menciptakan kebahagiaan itu? Bahagia itu relatif. Setiap orang punya standar kebahagiaan. Tak ada ukuran yang pasti atas kebahagiaan itu. Pulan berpikir bahwa si Pilin bahagia karena si Pilin punya pekerjaan bagus dan penghasilan yang besar. Pilin kemudian berpikir bahwa Pulan bahagia karena dia punya kehidupan rumah tangga yang harmonis meski penghasilannya pas-pasan. Lalu kemudian Palun berpikir bahwa Palan bahagia karena Palan dianugerahi badan yang sehat. Dan Palan berpikir bahwa Palunlah yang bahagia karena punya anak berprestasi. Dugaan orang atas kebahagiaan orang lain juga relatif. Tak ada standar yang pasti. Namun apakah betul bahwa Pulan, Pilin, Palun, dan si Palan itu merasakan kebahagiaan dalam hidupnya atas sangkaan orang lain itu? Belum tentu. Bisa jadi keempat dari mereka tidak merasakan kebahagiaan atas standar bahagia yang diberikan orang lain. Lantas bagaimana bahagia itu bisa tercipta? Para filosof dan agamawan sejak dulu telah mendefinisikan makna bahagia atas kesenangan atau kegembiraan dalam kaitannya dengan kehidupan yang baik dan tidak hanya sekedar suatu emosi. Definisi ini digunakan untuk menerjemahkan eudaimonia, yaitu bahasa Yunani. Meski standar untuk mengukur kebahagiaan itu sebuah misteri dan tantangan tersendiri. Para peneliti sedang mengembangkan alat untuk mengukurnya. The Oxford Happiness Questionnaire adalah salah satunya. Para peneliti juga sudah mengidentifikasi beberapa hal yang berhubungan dengan kebahagiaan, hubungan dan interaksi sosial, status pernikahan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan dalam aktivitas religius, penghasilan, serta kedekatan dengan orang-orang yang bahagia yang lain. Penelitian para ilmuwan dan hasil kontemplasi para filosof dan agamawan hanyalah sebuah produk intelektual dan hikmah yang belum tentu bisa mengukur kebahagiaannya seorang. Umur panjang, harta yang melimpah, anak yang cerdas, istri atau suami yang menarik, orang tua yang panjang umur dan sehat, makan enak, shopping di butik Louis Vuitton atau Gucci, punya banyak teman, karir yang bagus, ilmu yang dalam dan tinggi, memberi kepada orang lain, dan situasi dan kondisi lainnya menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang per orang yang melakukannya. Namun, belum tentu menjadi kebahagiaan bagi lainnya. Lantas bahagia itu apa dan milik siapa? Bahagia itu milik kita sendiri. Bahagia itu bukan datang dari orang lain. Bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Hati kita sendiri yang menanamkannya dan menetapkannya bahwa kita layak bahagia. Bukan fokus pada kekurangan kita dan membandingkan dengan orang lain. Bahagia itu letaknya di hati kita, di hati Anda semuanya. Anda, saya, dan kita semua adalah pencipta kebahagiaan itu. Bukan orang lain. Bukan situasi atau keadaan yang dibentuk lingkungan atau orang lain.
di sebuah pesta yang dikunjungi oleh orang-orang yang berduit, dengan pakaian necis dan mahal, dengan sepatu buatan Philippe Plein, Gucci atau Louis Vuitton, dengan jas hasil produksi rumah mode Perancis atau Italia. Apakah semua yang hadir dalam pesta itu semuanya merasa bahagia? Belum tentu. Jika orang yang hadir di pesta itu hatinya masih penuh iri dan dengki, pikiran dan hatinya masih berkoalisi dengan penderitaan, maka orang yang hadir itu pasti tak akan bahagia. Namun sebaliknya, jika kita melihat orang atau satu keluarga yang asik ngobrol di teras rumah dengan hidangan teh hangat atau segelas kopi, ditambah ubi rebus dan pisang goreng, apakah mereka sengsara hidupnya karena tak bisa pergi ke pesta mewah dan jalan-jalan ke luar negeri? Karena mereka tidak jalan-jalan ke Eropa, lantas kemudian kita menyangka bahwa mereka tidak bahagia? Belum tentu. Jika orang atau keluarga itu di dalam hatinya penuh dengan keikhlasan dan kegembiraan, yang mereka jalani itu pasti membahagiakan. Pasti mereka memiliki kebahagiaan itu, meskipun mereka hanya ngobrol di teras rumah dengan dampingan segelas teh atau segelas kopi. Teman-teman, mari kita terus menanamkan kebahagiaan pada hati dan pikiran kita. Menerima semua keadaan sebagai sebuah proses membahagiaan diri kita. Bahagia itu, kitalah penciptanya, bukan orang lain. Saya bisa melakukan monolog seperti ini dan teman-teman menyimak. Saya sudah bahagia. Terlebih teman-teman mensubscribe channel ini, saya jauh lebih bahagia. Meskipun teman-teman tidak mensubscribe, tidak melike dan tidak mengkomen, saya bicara begini aja sudah bahagia. Karena itu, mari kita sama-sama menciptakan kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan juga kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan.